Kalian Bun saat ini apakah masih konsumsi obat-obatan? Untuk saat ini apakah masih sering kambuh-kambuhan? Apakah Bunda sudah teratur makannya 3 kali sehari? Apakah sudah mencoba beberapa makanan pantangan? Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian lagi dan hal-hal apa yang membuat aku kambuh dan juga apa saja yang aku terapkan. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal menjawab banyak banget pertanyaan kalian, dan pertanyaan kalian semua ada di sini ya. Jadi kalian yang sudah bertanya pastikan nonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa juga bantu aku subscribe, like, comment, share. Nah, jadi banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun saat ini udah sembuh ya, udah nggak kambuh-kambuhan lagi. Video kali ini aku bakal bahas tuntas ya, pasca pemulihan asam lambung GERD anxiety aku itu 3 bulan ya setelah endoskopi, karena aku diagnosanya gastritis, radang lambung. Jadi aku dispepsia organik ya, psikosomatik juga, atau kecemasan anxiety. Jadi pada saat itu, aku melakukan pemulihan pasca endoskopi itu kurang lebih 2-3 bulanan lah ya. Jadi di situ aku tuh konsumsi obat-obatan secara rutin. Karena habis endoskopi atau setelah endoskopi itu kita diwajibkan ya sama dokter. Kalau misalnya udah melakukan pemulihan kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan tapi belum sembuh, itu bisa lebih lama lagi ya, tergantung dokter yang menangani kita. Apakah itu obat kita diganti ataupun ada saran-saran lain dari dokter. Yang jelasnya kalian selalu terapkan 3P dan jangan lupa terapkan juga ya saran-saran dari dokter. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan juga, kalian bisa minta ganti obat-obatan kalian ya. Aku sih seperti itu ya pada saat itu, karena aku beberapa kali ganti obat, bahkan aku sampai diberikan obat racikan karena ada salah satu obat yang nggak cocok dan perut aku itu makin hari makin kembung. Makanya pada saat itu aku diberikan resep dan juga ya, aku tebus sendiri di luar ya, karena itu nggak di cover BPJS dan itu racikan. Jadi saran aku juga kalian bisa melakukan hal yang sama ya. Nah, jadi untuk saat ini, kalian yang masih berjuang, tetap semangat. Jangan lupa selalu terapkan 3P. Intinya itu kita harus hidup sehat. Jadi, yang kena GERD, asam lambung ini, kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Semua itu hanya sensasi. Asam lambung, GERD, hanya perasaan kita yang terganggu. Kalau misalnya ada anxiety, itu hanya sensasi-sensasi asam lambung ya, atau yang ada hubungannya dengan anxiety. Jadi nggak usah takut, itu hanya perasaan kita lagi terganggu. Makanya kita harus mengelola pikiran kita, terutama itu adalah pola pikir, kemudian pola makan, dan juga pola hidup sehat ya, dan juga menu-menu yang kita konsumsi setiap harinya itu juga berpengaruh banget untuk mempercepat proses penyembuhan atau proses pemulihan kita. Nah, sesuai dengan pertanyaan kalian Bun, saat ini apakah sudah sembuh total? Apakah masih sering kumat? Jadi pada saat itu setelah pemulihan aku tuh sering banget kumat. Karena kenapa? Aku belum terbiasa dengan tiba-tiba kok membaik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sensasi sedikit, aku tuh pikirin, aduh aku takut kambuh. Jadi pikiran aku tuh masih ke bawah-bawah ya, masih susah dikontrol. Kalau udah enakan di perut aku coba makan beberapa pantangannya, ternyata nggak cocok dan pikiran aku tuh mulai ambiar lagi. Dan ternyata itu nggak boleh kita biarkan. Jadi semuanya itu kita bebasin, karena semuanya yang terjadi pada diri kita itu berhubungan dengan pikiran. Jadi kalau kalian mau makan apapun itu bismillah aja, aku udah sembuh. Tapi kalau misalnya kalian konsumsi juga jangan berlebihan. Dan kalau misalnya setelah dikonsumsi ternyata ada sensasi, jangan dilanjutkan. Nah, untuk saat ini alhamdulillahnya aku udah enakan, udah nggak ada sensasi-sensasi lagi yang membuat aku kambuh, kecuali aku kecapean, begadang, habis kehujanan, kemudian makan itu porsinya banyak ya. Aku tuh pernah saat itu, karena mungkin aku tuh baru awal-awal sembuh dan banyak banget makanan pantangan yang aku hindari, terutama yang asam-asam, karena aku tuh senang kalau misalnya ikan dikasih tomat gitu loh, di Palu Mara tambahin tomat yang banyak, aku tuh suka banget. Dan pada saat itu aku langsung makan lumayan banyak. Itu ada sensasi kayak begah-begah gitu, dan juga porsi aku yang berlebihan. Nah, pertanyaan yang lainnya, apakah Bunda saat ini masih konsumsi obat-obatan dokter? Udah enggak. Jadi saat ini alhamdulillahirrabbilalamin, aku udah lepas dari obat-obatan dokter, obat herbal juga udah enggak, tapi aku masih stok ya, seperti madu zetsma. Aku masih stok, kemudian aku juga masih stok tepung Garut.
Nah, jadi madu Zetsmark masih aku simpan karena aku tuh selalu takut tiba-tiba kambuh atau mungkin aku hilaf makannya berlebihan, apalagi aku tuh kalau lihat ikan kadang nambahnya berkali-kali. Kemudian yang membuat aku kambuh kalau aku makan tepung berlebihan biasanya ya, karena dulu pada saat aku sakit itu nggak makan donat gula itu aku suka banget, atau donat seres. Jadi setiap hari biasanya aku beli ke kantor, mampir di jalan beli donat yang banyak, kadang aku beli 4 itu habis sama aku, dan itu setiap hari. Lama-lama itu perut aku tuh nggak enak, kadang perih, kadang begahnya itu nggak enak. Makanya meskipun kita udah sembuh nggak boleh berlebihan ya, makan secukupnya aja. Kemudian yang membuat aku kambuh biasanya, aku tuh udah stres, udah banyak pikiran. Biasanya nih kerjaan aku di kantor banyak, kemudian ada masalah di rumah, ada masalah di keluarga aku, kemudian aku banyak kerjaan juga di rumah. Itu pikiran aku udah kemana-mana, aku susah tidur, pikirannya melayang-layang kemana-mana aja. Jadi besoknya itu aku udah mulai gak enak badan, mulai begas, sendawa-sendawa, kemudian anxiety itu kambung. Jadi anxiety itu kadang kita berpikir sesuatu yang jauh dan itu yang belum tentu terjadi sama kita. Kalian pernah gak sih ngalamin itu? Kalau aku sih pernah ya, sering banget. Untuk saat ini anxiety-nya masih sering kumat enggak sih Bun? Banyak juga yang nanya. Alhamdulillah sih udah enggak ya. Kalau misalnya sensasi anxiety aku nyolek-nyolek, aku tuh langsung melakukan hal-hal yang aku suka. Aku kadang dengerin musik, karena musik-musik yang aku suka itu adalah musik-musik romantis, musik-musik zaman aku SMA. Aku langsung berbaur sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Kemudian kadang aku membuat masakan-masakan kesukaan aku. Jadi untuk sensasi itu sih alhamdulillahnya udah enggak ya. Kemudian pada saat tidur, apakah masih sering terbangun di tengah malam? Ini juga banyak yang nanya. Alhamdulillahnya saat ini aku sering terbangun di jam 2 dan itu aku sholat tahajud. Tapi kalau untuk makan sih enggak ya, aku hanya minum air putih, kemudian sholat tahajud lalu tidur lagi, kayak gitu sih ya. Jadi memang asam lambung GERD anxiety ini membuat kita untuk apa sih, merubah kita untuk hidup lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya aku nggak merasakan ini, mungkin ya nggak tahu ya, karena aku itu dulu sering banget nunda-nunda nunda-nunda waktu makan aku, kemudian kadang aku tuh makannya berlebihan. Jadi yang paling bikin kambuh itu adalah kalau misalnya kita udah makan telat tapi tiba-tiba kalau udah makan itu nambah berkali-kali. Jadi itu yang nggak bagus untuk lambung kita. Jadi itu kayak berlebihan gitu. Sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik. Jadi mendingan makannya tepat waktu tapi porsinya secukupnya aja. Nah, kemudian ada yang nanya, Bu, saat ini apakah masih sering ngemil? Masih. Aku itu saat ini makannya udah normal ya, 3 kali sehari. Pagi aku sarapan maksimal jam 7, kemudian siang juga aku makan siangnya setengah 1, kadang jam 12, kemudian sore aku makannya jam setengah 7 ba'da maghrib. Tapi kalau misalnya jam 10 masih seduh oatmeal, itu semaunya aku aja. Kalau misalnya aku lagi lapar nih, ya udah seduh. Tapi kalau untuk ngemil aku sering bawain biskuit, bawa buah-buahan ke kantor. Jadi perut kita itu meskipun udah enakan ya, jangan lupa sering ngemil juga, meskipun gak serutin pada saat aku berjuang pada saat itu ya, pada saat melawan asam lambung GERD. Kemudian untuk makanan-makanan pantangan, apakah Bunda udah makan? Udah sih, kalau misalnya roti-roti udah makan. Kalau dulu kan harus gandum, kemudian harus dibatasi banget. Kalau saat ini sih aku udah bisa makan roti biasa, biskuit juga udah, biskuit apa aja yang penting masuk lah ya ke perut aku. Yang tadinya kan kadang biskuit bayi, biskuit gandum, sekarang alhamdulillahnya udah bisa, tapi aku itu nggak berlebihan ya. Untuk sayur-sayuran juga aku udah aman, sawi aku udah makan, tapi kol belum, sampai saat ini belum. Karena pada saat aku vertigo, pada saat aku kelayangan saat itu yang musim hujan tanggal 1 Januari, dari situ dokter aku menyarankan untuk menghindari sayur-sayuran putih dulu ya. Sayuran putih seperti kol, kemudian toge, sawi putih juga aku masih belum makan sampai saat ini. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian saat ini alhamdulillahnya aku udah terbebas lah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian juga cepat sembuh, tetap semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Kesembuhan itu pasti ada, yang penting kita mau ikhtiar, mau berjuang, menerapkan 3P. Kemudian kalian juga harus menghindari makanan-makanan pantangan kalau masih berjuang ya, terutama begadang, pikirannya dikontrol, dan pastikan kalian untuk olahraga sering ya. Olahraganya itu tiap hari boleh jadwalkan ya. Sebelum mandi, olahraga dulu, jalan di tempat aja 30 menit, 25 menit, 15 menitan lah ya. Itu juga bisa membantu kita untuk proses pemulihan.
Kemudian untuk tepung Garut, air tajin aku masih stok ya. Stok-stok aku di rumah masih banyak. Alhamdulillah, semoga gak kambuh-kambuh lagi. Yang jelasnya kita harus happy, jangan lupa bersyukur, pola makannya diatur. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat agar penyembuhan kita itu cepat ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga yang sudah bertanya terjawab dan semoga nonton video ini buat kalian. Semoga video-video aku terus memotivasi kalian untuk bangkit, untuk sembuh dari asam lambung GERD anxiety. Karena memang asam lambung itu nggak bahaya, tapi sangat mengganggu kebahagiaan kita, sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.